Oke, selamat malam semuanya teman-teman, selamat malam. Malam. Perkenalkan beta puna Menoduan dan beta merasa aneh karena baru pertama kali stand up pakai duduk. Jadi ini berarti ini kita harus rubah, bukan stand up komedi tapi sit down komedi. Beta seorang mahasiswa teman-teman, buat yang belum tahu, beta kuliah di Unika dan beta ambil jurusan pendidikan musik. Awal beta masuk kuliah, itu beta merasa keganjal karena teman-teman lain itu baca not lancar-lancar, beta yang sonde. Beta kawan satu dosen tanya, coba sebut tangga nada. Dia do re mi fa sol la si do, turun. Do re mi fa sol la si do, perali yang aneh. Beta rasa ganjal situ. Dan beta ini berasal dari Lembata teman-teman, buat yang belum tahu, beta asal dari Lembata. Dan beta punya daerah itu salah satu ada tradisi yang membuat beta merasa ganjil. Tradisi tombak ikan paus. Tapi ini tradisi ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah mahir. Kalau orang-orang yang belum mahir itu sudah pantas untuk tombak ikan paus. Lebih ke ikan tongkol. Kan kebiasaan orang di sana tombak ikan paus itu dong tuh sampai-sampai buat grup. Nama grup Baleo. Dan dalam ini grup kalau sampai ada yang tombak tidak kena ikan paus itu langsung dapat kick dari grup. Tombak salah dapat kick, tombak salah dapat kick. Bahkan ada yang tombak kena tapi masih dapat kick juga. Yang dia tombak admin grup. Setengah mati. Setengah mati. Dan beta kuliah, kembali lagi beta kuliah itu mengambil jurusan pendidikan musik, di mana ada satu mata kuliah yang menurut beta aneh. Yaitu mata kuliah perkusi. Pukul-pukul barang bekas, ember, seng, pukul lupu kepala, banyak. Biasanya kita bawa barang-barang bekas ke kampus, itu biasa kita pikul taruh dalam karung karena kita pikul seng, pikul ember, pikul botol. Jadi kita di kampus itu orang lihat kita bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai pemulung. Pernah satu kali sapam sampai tanya, "Weh, bosong kalau mulung jangan di sini." Kata bilang, "Ketemu cuma mahasiswa, iya, tapi pakaian jangan terobek juga." Sekian dari saya, Inoduan. Oke. Mantap. Oke, itu tadi adalah penampilan dari Inoduan. Welcome to B2CS. Bebas bicara, cari solusi. Baik. Kembali lagi bersama saya, Ricky, dan partner saya, Atang. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita telah mengundang narasumber hebat yang punya kemampuan unik, yaitu kemampuan membuat orang ketawa. Tadi sudah dijelaskan itu dalam kontennya, tadi kita sudah mendengar bahwa kalau di Lembata itu orang itu ada buat kelompok dan mereka tombak itu. Jadi kalau salah tombak, bisa kena kick. Dan sekarang kita akan berkenal lebih dalam lagi siapa Bung Inoduan ini, lebih mendekat. Kita kasih kesempatan mungkin perkenalan singkat dari Abang Inoduan, seperti apa kesehariannya, bekerja seperti apa, dan mungkin hubungan keluarga seperti apa bisa diceritakan sedikit. Oh ya, perkenalkan beta pun Inoduan teman-teman. Dan beta ini berasal dari keluarga yang sederhana. Dibilang kaya tidak, dibilang miskin sekali. Aduh, panas aku serius nih. Oke. Dibubui dengan komedi-komedi sedikit juga. Oke, lanjut. Ya, jadi beta juga seorang mahasiswa baru semester 8 di kampus Unika. Semester akhir ya? Semester akhir. Tapi belum akhir-akhir juga. Akhirnya Masih dalam proses. tugas akhir sudah, atau masih ada yang mata kuliah yang masih ini Masih ada lagi satu mata kuliah dengan tugas akhirnya? dengan tugas. Jadi hubungan keluarga mungkin berapa orang dalam keluarganya? Dalam keluarga 6 orang kalau tambah bapak mama. Berarti yang punya bakat komedi ini hanya Inur atau ada yang lain? Ada kakak? Sebenarnya kalau bakat humor itu dari bapak dan mama. Jadi dalam rumah tuh bapak dan mama paling humoris. Mulai dari dong kisah cinta mungkin. Aku pasti masih. Oke. Katanya bapak tua pas tembak mam tua tuh itu tembak betul nah. Oh iya.
Dapat orang terima beta. Oh iya, oke. Jadi para narasumber jangan salah perspektif. Ini tembaknya maksudnya secara dalam nuansa kekasih, romantis begitu. Romantis. Banyak. Jadi jangan Anda salah miskomunikasi kata tembak ini, nanti kita berbahaya. Berarti bakat sudah dari Ya, dari orang tua sudah lucu-lucu di rumah, jadi kita dalam rumah itu enak, jadi tidak pernah stres. Stres itu kalau uang sudah ada. Terus untuk sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas ya baru-baru ini baru selesai stand up comedy roasting Oh, yang kemarin tuh. yang mulia. Oh, sempat. Oke. Di Jadi IG. kami- Ya, di IG kan? Iya. Ah, di IG. Itu kami sempat, ya kami ada beberapa komika, ada 7. 6, satunya MC. Itu sebenarnya spesialnya Kakak Bosan. Oh, bosan ke box. Kakak Bosan. Oh, bosan ini Ya. apa? Kebox ya? Kebox. Ya, Kebox. ya, tapi terlepas dari Kebox, dari dia tuh kan anggota stand up comedy. Jadi dia itu kan istilahnya sebagai special show-nya dia lah. Jadi kita ini sebagai open air untuk ya roasting Bapak ya. Enak juga ya. Ternyata setelah saya memikir, menarik. Ini bakat-bakat komedi ini bakat-bakat yang dari orang tua tuh, Ya. kebetulan dari orang tua dan menular kepada Anak. anak. Dan saya pengen tahu maksudnya apa motivasi apa sehingga bisa jadi stand up comedy. Apakah ada hal positif untuk diri saya atau untuk memang sekedar kepentingan diri atau untuk orang lain juga? Sebenarnya untuk kasih ya, membuat beta punya diri untuk masuk di itu dunia stand up comedy itu karena beta merasa kalau beta juga kayaknya jujur kan beta kan orangnya kayak seperti tonde mau tekuni satu bidang, jadi beta mau coba bidang lain begitu, kayak istilah ini musik besok coba, terus beatbox juga besok coba sudah. Nah terakhir tuh yang ini stand up comedy nih, jadi beta rasa kayak beta harus coba-coba, ternyata coba-coba nyaman dan akhirnya beta juga kan istilahnya humor bukan humor di kan selera humor kan rata-rata berbeda-beda Beda, ya, orang-orang. betul. Jadi bukan humor di apa, tapi beta humor tongkrongan lah. Awal-awal dari tongkrongan beta mulai kayaknya beta ini berguna untuk kasih lucu orang. Mulai dari situ. Oke. Mulai dari situ lah, oh kayaknya beta coba masuk di dunia stand up comedian, akhirnya ya awal berat itu. Awalnya masuk Iya. stand up comedy Indo Kupang itu kan salah satu komunitas yang sangat luar biasa. Itu tuh kan itu komunitas bersambung dengan stand up comedy Indonesia. Jadi kami apa-apa itu didukung dari luar yang di Jakarta gitu. Jadi kita lihat ini tempat memang walaupun kita punya pekerjaan bercanda, ternyata bercanda tuh susah juga. Berusaha untuk kasih lucu orang itu susah ternyata. Tidak gampang kan? Itu sudah gampang. Jadi kita kayak bilang, oh ini salah satu tantangan nih. Walaupun orang tahu, oh itu kalau ketongannya tahu kasih lucu ternyata salah. Ternyata Oke. berat. Oke, baik. Sebelum kita menah lebih dalam lagi, saya terkadang heran kenapa komedi ini tidak diperuntukkan untuk di perkuliahan, ya, tingkat perkuliahan. Sebenarnya baik sekali komedi ini. Kenapa? Karena jika orang stres ya, orang lagi punya banyak masalah, coba mereka pergi nonton komedi, so hilang semua masalah, walaupun dalam 1-2 menit hilang. Tapi kenapa tidak dibawa pada universitas, mungkin ada mata kuliah komika kah, atau stand up comedy, tidak ada. Ya mungkin karena dosen menganggap tidak penting. Ya, mungkin dosen menganggap Kak. Maksudnya kalau mereka tidak menganggap tidak penting, Mesti diedit. Tapi kalau menurut saya, kalau seandainya itu diterapkan di universitas atau di kampus, mungkin bisa melatih soal mental loh, Iya. mentalitasnya mahasiswa, mental terus karakter, membangkitkan mood juga bisa Ya, tuh. membangkitkan mood. Ya, itu juga betul. saya rasa positif juga gitu. Tapi mungkin regulasi mungkin kita punya perkuliahan mungkin tidak mencakup, Tapi, mungkin itu tapi maksudnya untuk mau terjun di dunia itu kan sekarang kan sudah ada dia punya Iya. orang bilang wadahnya. wadahnya Iya. begitu kan. Kita bisa gabung selain di kampus di luar. Di luar juga bisa. Berarti itu Tapi beta setuju dengan kakak berdua. Sebenarnya di kampus tuh harus ada yang kayak begitu supaya istilahnya jangan terlalu berpatokan kepada materi. Akademik, terlalu akademik. lah. jadi mungkin kegiatan soft skill tuh kegiatan kadang-kadang tidak terlalu dianggap penting dalam Iya. dunia akademis itu. Ternyata setelah kita telusuri lagi dan nanti kita akan tanya-tanya mendalam lagi tentang yang komedi tadi, dengan mungkin ada organisasi apa yang masuk. Tadi kan Kak Ino bilang bahwa dia ini punya beberapa keterampilan, dia sudah coba bermusik, sudah coba ya, komedi sudah coba, apa lagi tadi? Beatbox. Beatbox sudah bisa, dan ternyata lebih unggul di
stand up comedy. Tapi kuliah di mana? Kuliah fokusnya di sanitasi itu di musik. Musik. Tapi bagaimana bisa masuk ke lebih sukanya passionnya di mana? Di musik atau memang di ini di stand up? Itu beta juga bingung. Aduh. Soalnya Salah jurusan atau apa ini sebenarnya? sebenarnya ini salah satu beta kan masuk musik itu kan karena beta merasa kalau ketong sonde boleh terlalu ikut tuntutan dari orang tua. Maksudnya beta orang tua nih kepengen beta untuk hukum. Nah, beta mama mau beta kan Kristen Katolik nih. Iya, iya. Jadi mama tua mati-matian beta sebagai pastor. Mau jadi Romo. Mau jadi Romo, Iya. tapi ku tampang yang bagatal. Iya. Oke, mau jadi Romo. Akhirnya beta bilang, ini dua-dua nih dia terasa berat. Mau jadi hukum, weh. Beta suka ke humor-humor di tongkrongan jadi. Iya. Ini kalau masuk hukum bahaya nih. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Kalau masuk Romo ya, kalau mau lucu-lucu bisa. Cuma beta orangnya sonde bisa tahan lihat harim. Oh, takutnya X cepat. Jadi beta bilang, beta mulai memilih. Nah, kemudian kebetulan beta punya kakak, dia juga kuliah di Unika juga, ambil jurusan yang sama, tapi semenjak itu Unika yang Sendra Tasik itu masih Sendra Tasik. Tahun 2017 baru sudah berpindah ke pendidikan musik. Iya. Jadi musik beta, beta masuk musik. Nah kebetulan beta sudah ada basic sama sekali yang terlalu luar biasa lah. Gitar juga cuma ya kunci-kunci dasar lah. Udah digenjek kan mungkin genjek. Jadi beta rasa kayak masuk musik sesuai beta punya kayak hobi yang beta suka. Otomatis buat beta dorongan untuk kuliah semakin kayak rajin lah kan semakin masuk musik rajin. Nah ternyata sampai di dalam ternyata rumit. Lebih rumit. Bila kok rumit? Bila aduh ini kayaknya salah masuk jurusan. Itu beta sadar itu semester 5 pertengahan beta sadar. Karena mungkin semakin naik semester semakin sulit. Mungkin dalam penggalian jati diri mungkin Iya. masuk diri. Tapi bagaimana ada pemikiran untuk ambil haluan yang lain kah atau bagaimana? Yang haluan Lain masuk jurusan lain kah atau yang lebih disukai atau memang tetap bertahan sampai habis ini? mau bertahan karena kami kebetulan semester 8. Semester 8 Lanjut, ya. Terlanjur. Oke. Sebenarnya mau bisa sih, tapi sudah dulu. Selesai dulu berlanjut. Oh ya, tapi kan ada istilah bilang long life education, jadi belajar sepanjang hayat. Walaupun sudah wisuda mungkin mencoba hal yang lain lebih baru tuh. Jadi beta berusaha untuk selesai ini dan beta mulai ikuti apa yang beta mau. Beta sudah mau. Dan ini jurusan kan menjadi guru, jadi beta kayaknya beta sudah ada basic untuk jadi. Kalau menurut saya kalau saya lihat ini Bung, saudara, saya rasa kalau masuk jurusan-jurusan ke model hukum, jurusan-jurusan yang lebih ke kantor-kantoran itu tidak cocok lah. Iya, Ya kan? Kan bukan lebih suka yang lebih suka korupsi. udah parah. Oh mungkin jangan sampai alasan tidak mau jadi hukum itu mungkin ya. Ya, Oke, jangan tersinggung ini. di kantor untuk di kantor hukum untuk jadi guru juga beta kayaknya Susah. semenjak beta kenal stand up comedy beta terlalu cinta dengan stand up Cinta. comedy. Beta waktu itu ambil bunga sampai tembak ketua stand up comedy. Ya, dengan senang jadi stand up comedy itu karena artinya kita bisa membuat orang tertawa. Itu tidak semua orang itu bisa Iya. gitu. Dan beta rasa bepu jurusan juga berkaitan dengan itu karena ini kan kita seniman, Iya. musik juga seniman. Jadi stand up comedian juga seniman. Salah satu bentuk ada drama dalam kita tuh hidup. Jadi namanya stand up comedy itu kan kita berasal dari perasaan negatif kayak gitu. Oke, jadi begini, Bung. Kalau perjalanan stand up ini seperti apa? Maksudnya dalam perjalanan meniti karir stand up ini dalam perlombaan mungkin Oh, iya. dari awal intrinsik Iya, iya. motivasi intrinsik setelah itu perjalanan kuliahannya dengan pengalaman komedi seperti apa? Kalau beta awal-awal masuk stand up comedy itu karena beta lihat kalau banyak beta punya teman yang beta kan lucu-lucu tongkrongan itu. Jadi beta punya teman udah lu kayaknya bisa begini bisa begini. Beta sementara dengar beta kawan punya perkataan kayaknya bilang oh iya kayaknya betul. Nah sementara stand up comedy Indo Kupang kan sudah terbentuk lama nih. Jadi beta juga cari-cari tahu, beta bingung ini barang nih di bagian mana ya kan? Di satu saat yang sementara viral-viralnya Abdul. tidak itu Abdul kan 2014. Beta semenjak untuk mau ikut-ikut nih tahun 2019 akhir. Oh, berarti baru. Baru. Jadi beta lihat ini di mana sampai ada yang live di waktu itu ada katanya open mic itu para stand up comedian yang untuk mau tes materi. Jadi ada di stand up ini ada orang live ini ada stand up comedy ini. Jadi beta iseng-iseng waktu itu juga waktu kosong jadi beta iseng-iseng gas.
gas bisa sandu ternyata betul itu uang betul sih. Di situ beta lihat personil Kabox juga ada. Pertama awalnya beta kira personil Kabox itu tidak termasuk dalam stand up comedy Indo Kupang. Ternyata mereka itu sudah bergabung lama di stand up comedian Kupang. Sebenarnya mereka sebagai komedian membuat channel YouTube dan kasih kebanggaan Jadi bagi kayak orang yang tidak tahu menganggap bahwa mereka itu bukan ya orang yang tergabung stand up comedy. Kan orang awam taunya mereka ini dari content creator. Iya. Padahal mereka ini sudah tergabung di stand up comedy Indo Kupang. Nah jadi beta lihat oh ternyata begini. Oh jadi beta langsung bilang oh ini kan belum bisa gabung. Mulai ikut. Akhirnya ikut. Awal-awal tuh sudah ada materi. Maksudnya audisinya ada? Ada tapi itu setelah langgar 1 tahun. Setelah 2019, 2020-nya baru dong buat ini stand up comedy. Yang ini sebelum Covid lah. Yang ini untuk yang open mic itu untuk yang ternyata yang sudah bergabung situ untuk tes materi. Untuk tes materi mereka punya untuk kayak tampil di luar begitu. Jadi kalau seandainya kayak kita mau tampil di Jakarta nanti open mic-nya di sini. Open mic. Jadi kita latihannya di situ. Tapi ini bagi orang yang sudah profesional kah atau memang bagi yang masih pemula? Semua. Tapi kan dibilang tadi bahwa ada audisinya. Audisinya untuk kan ini kan sudah mau tampil di Jakarta dan contohnya, tapi harus ada audisi lagi untuk apa audisinya? Tidak, untuk anggota yang mau baru bergabung. Oh, kalau yang sudah mahir. Yang sudah mahir dong itu mereka kayak sebagai panitia kayak dong mau buat perlombaan. Kayak bola kaki nih. Iya. Kakak dong kan sebagai pesepak bola nih. Kakak dong yang buat turnamen. Jadi kakak dong sebagai panitia. Oh, jadi mereka jadi panitia. Dari anggota stand up Kupang jadi panitia. Jadi mereka cari anggota. Jadi buat lomba ya akhirnya beta harapan 2 lah di situ. Harapan 2 ya? Harapan 2. Terus harapan 2 ini dari apa? Penilaian dari apa? Materi kan? Penilaian dari materi. Mulai nilai dari titik lucu. Mulai dari situ beta lihat orang di YouTube, beta jadikan itu bukan sebagai materi tapi jadikan ini sebagai pembelajaran. Beta lihat oh ternyata dong ini oh jadi stand up comedy ada yang namanya begini. Jadi beta mulai itu. Beta akrab dengan salah satu senior stand up Indo Kupang. Itu dia pun nama Paman Andi adalah. Jadi beta kenal dengan dia, jadi dia bantu bilang oh materi beta istilahnya kombutulannya komedi body itu kayak revisi skripsi nanti. Ada revisi materi begitu. Oh, jadi oke. Kan tadi kan dia bilang komedi itu tidak gampang. Nah, jadi bilang oh lu materi ini salah. Ini kurang lucu. Jadi lu mesti tambah ini kata-kata supaya lucu. Jadi lu mesti ubah ini jadi begini. Jadi beta ikut dia, beta rubah materi apa yang dia omong beta ikut karena dia kan senior di situ. Dia juga paling tahu. Jadi bilang ini karena kakak ini materi supaya baik lu siap lomba. Sudah. Akhirnya itu materi pertama lolos final, masuk final. Itu yang ikut banyak tuh. Sekitar ya 40-an orang lah. Kota Kupang. Buatlah itu. Sudah beta lolos masuk semifinals, akhirnya final buat materi lagi. Akhirnya harapan 2 lah. Lumayan. Terus sekarang maksudnya untuk sekarang ini kayak langsung benar-benar dari situ gabung dan mulai belajar. Maksudnya ada kegiatan di mana lagi setelah dari sini? Ada apa acara-acara lagi atau diundang? Kayak kalau seandainya sudah selesai kuliah nih, mungkin ada berpikir untuk mau ikut di pusat atau ikut di pusat. Tergantung dari niat, Sar. Kalau niat tuh istilahnya beta harus kalau mau ikut di luar beta harus perbanyak beta punya materi. Harus belajar banyak. Istilahnya kalau dalam ibarat motor ya harus ada bensin lah. Iya. Jadi sebelum beta pergi luar besar beta harus tuntaskan memang orang-orang di sini sudah terima baik materi belum. Tapi kalau sebagai orang timur kalau bawa kitab materi di luar justru kalau kita bawa pakai bahasa Indonesia baku kita logat itu justru lebih kenal lebih lucu lah ketimbang kota Kupang nih jangankan ketemu mau stand up orang di tongkrongan saya bisa ketawa betul. Jadi begitu jadi lebih bagus di luar sih tapi di luar bawa dan karakter kita dan itu orang mereka dan di sana tuh justru lebih terima sih kalau saya pastikan kalau saya habis kuliah berarti Bu tidak jadi guru musik. Berarti Bu pasti seniman. Jadi seniman. Jadi musik guru. Tapi nanti itu kita akan bahas lagi tentang ini pertanyaan masih ada pertanyaan soalnya bertentangan. Saya harus pertanyaan banyak kalau bertentangan begini ini enak kita kalau diskusinya itu. Apa namanya? Jadi setelah dari audisi Juara Harapan lu apakah pernah diundang lagi untuk stand up atau banyak? Belum sampai sekarang. Belum. Ini maksudnya setelah itu audisi mulai gabung-gabung, mulai ada mungkin ada yang mau buat event begitu isi acara. Kita kayak sebagai kasih
isi acara di gereja-gereja, pernah selama ini beramal ya. Beramal di gereja-gereja Protestan maupun Katolik. Pokoknya beramal, ada panggung kosong, gas lah. Tanpa bayaran pun itu tidak jadi masalah. Intinya latih memang mental supaya terbiasa di depan banyak orang. Bukan hanya latih mental, ini berbagi kasih juga kan, Berbagi membuat kasih, orang tertawa. Itu termasuk membuat orang bahagia. Ya, membuat orang bahagia. Apalagi kalau kalian sonde ketawa, itu betul lebih sakit hati. jadi ya kita beramal. Terakhir ada namanya tur stand up. Jadi waktu itu kami saya punya kakak dan saya punya teman itu tur di kampus UCB, Undana, Politeknik, Unika waktu itu. Terus di Stipas mereka di atas farmasi. Jadi kita tur kampus, kadang tur Masuk sekolah. turnya seperti apa? Stand up comedy tour tuh maksudnya kayak umpama ada yang mungkin yang mau ketemu berstand up comedy di situ. Berarti kalau dari Event. Oh, event dari kampus. kita Bukan bisa, pesan stand up comedy Kupang isi jadi itu hampir semua kampus di Kota Kupang sudah ketemu kunjung ke stand up comedy. tapi pernah ini stand up comedy depan kawan-kawan? Pernah Itu di kelas pernah. Itu salah satu memang beta yang rencana sendiri. Oh ya. Karena memang beta mau latih, memang beta. Betul. Karena beta nih harus cari tahu orang punya selera humor kan beda-beda. Belum tentu di kakak lucu, di sini lucu. Ya. Jadi beta harus cari tahu dong bepu maunya orang-orang di Kota Kupang ini seperti apa. Maksudnya bepu materi ini nih. Oh, yang ketawa begini. Jadi beta harus bisa lihat bepu materi ini dapat diterima dari sini. Yang ini nih mungkin belum paham apa yang bepu maksud. Jadi ada namanya mungkin kakak pernah dengar stand up komedian terkenal Indra Firmawan mungkin. Pernah. Nah itu udah materi kan buat orang berpikir tuh. Itu udah materi itu keumpama bilang Sarung yang waktu itu dia sebagai opener Panji Panji. Dia bilang orang yang lebih pintar di dunia yang dia anggap itu Sarung. Karena Sarung kalau ikut studi milioner atau ikut kontes tanya jawab apapun itu pasti dijawab dengan mudah oleh Sarung. Karena Sarung sonde pernah pas. Mengerti kan? Makanya saya juga masih pikir video tadi ya. Sarung sudah pernah. Jadi kakak kalau pakai ini kayak sarung ya. Oke. kakak pakai pas tidak? Sonde pernah. Tidak pas. Ya itu. Tidak pernah pas. Nah itu. Nah itu. Luar biasa saudara stand up comedian sudah. Jadi berpikir tuh. Ada trik-triknya. Begitu. Sarung sonde pernah pas. Menarik. Saya juga tadi agak sedikit Lola, tapi tidak paham dari sarung ini. Jadi mau tanya pertanyaan Sarung sonde pernah pas. Jadi Sarung ini mau karena memang pada umumnya Sarung kan memang begitu. Tapi maksudnya begini. Memang kalau sarung tidak pas, apakah harus dikasih pas? Maksudnya memenuhi kebutuhan penonton. Maksudnya apakah materi ini cocok dengan semua penonton atau itu kan dia kan sudah istilahnya dia kan sudah terkenal dengan istilahnya dengan cara bermainnya dia begitu. Orang masing-masing kita sebagai stand up comedy kan masing-masing punya karakter diri masing-masing. Jadi itu terkenal dengan absurd begitu. Absurd itu artinya kayak lolola pikiran yang dia patah asumsi pemikiran orang seperti apa. Maksudnya apakah materi yang dibawakan harus cocok untuk semua orang untuk ketawa atau gimana? Penonton. Tidak juga sih, tergantung kita punya pembawaan karakter. Kan karakter kan beda-beda, tergantung materinya. Itu kalau penonton lebih dari 200-100 orang itu masih aman, tapi kalau penonton 10 orang nah itu. Jadi itu memang materi memang jelas-jelas kalau son ketawa berarti itu jelas itu dong. Betul. Orang-orang bagi Indonesia bisa terima. ini saya Bu. Ini kira-kira ini Bu kan masih muda ya. Bu masih muda. Jadi kira-kira bagaimana ini orang bilang anak muda sekarang yang mungkin sekarang masih huru-hara kiri kanan atau mungkin Bu bisa memberikan motivasi kepada mereka lah begitu. Kalau mau huru-hara sih, beta juga huru-hara sih. Karena huru-hara bagaimana? Dia sekarang kan adalah merupakan anak muda yang kreatif toh, yang mau maju begitu. Mau belajar. Jadi di tengah kehidupan ini di Kota Kupang ini banyak anak muda yang huru-hara sana sini tidak jelas begitu. Banyak yang kuliah pulang tidur kuliah lagi. Memang tidak ada hal positif yang dilakukan. Nah, bagaimana pandangan Bu lah, pandangan untuk kira-kira mereka ini bisa diberi motivasi? Oh ya. Itu untuk oknum-oknum yang seperti itu beta harap ya boleh seperti itu tapi ada batasannya lah. Sadar-sadar diri walaupun
walaupun mereka punya pikiran kalau kita tidak bergaul, kita tidak duduk minum sama-sama, ini kan dong pikir kalau ketemu lu ini bencong, lu ini begini-begini. Pasti Lu ini kadang-kadang lu ini bergaul hanya begitu-begitu, selalu di rumah seharusnya. Ya memang orang yang mau maju tuh memang harus begitu. Semakin lu dibenci, semakin lu ya lu diri akan di atas daun terus. Jadi beta pun kasih harapan di anak-anak oknum-oknum ya seperti itulah. Usahakan mulai rubah pola pikir karena sudah selamanya bosong orang tua tetap hidup. Ya. Sudah selamanya bosong punya kakak adik dong sama-sama dengan bosong. Jalani hidup nih masing-masing. Sudah selamanya lu dengan lu pasangan. Jadi lu nih berdiri ya berdiri sebagai lu satu perut. Istilahnya lu harus kerja untuk lu perut itu sih. mungkin Biasanya begini tepuk tangan main bos. tidak masuk apa kita sementara terbawa tuh, Iya. maksudnya ada nuansa yang emosional juga. Maksudnya, apa namanya, dan anak-anak yang seperti ini yang memang secara mental agak kurang baik bisa duduk minum sembarang segala macam. Mungkin mereka belum pernah berpikir bahwa susahnya orang tua seperti apa, ya tuh. Kedepannya misalnya orang tua sudah meninggal, kok mereka tidak bisa maju hidup seperti apa, tidak. Mereka tidak pikir itu. Makanya tadi motivasi. Ya walaupun minum itu tidak buruk sebenarnya, itu tuh baik, cuma ada batasannya. Walaupun kita berdiri barang ini memang butuh alkohol, tapi harus ada batasan. Jangan sampai mabuk, sampai pukul-pukul orang. Itu buat apa tuh, Wah? Tapi saya kurang apa? Mending lu harus pasang pohon pisang baik, nu perlu sampai mabuk habis ya, baku fight. Like them pisang. Iya. Saya kurang sependapat nih. Soal apa tadi? Soal tadi yang kita kalau tidak minum itu dibilang bencong, yang tidak seberokok dibilang bencong. Jadi harus kita dituntut bahwa lingkungan kita tuntut bahwa kita harus minum supaya kita bisa bergaul. Iya, memang Seperti apa coba tanggapannya? kebanyakan memang seperti itu. Karena yang sering beta lihat sebelum sering beta bergaul, selama beta bergaul itu pasti salah satu oknum dari antara perkumpulan begitu akan omong ketika ketemu teman lewat, dulu dulu, oke jalan terus, beta ada urusan ini, mulai kusuk sok sibuk, sok begini, hanya tahu bahwa perempuan, terus satu lewat begini, jangan dia begini dia lama tuh disentuh rokok, sentuh mie. Jadi pasti ada oknum di salah satu perkumpulan sementara abang dominum begitu, pasti ada salah satu orang yang mengoceng soal itu ya. Jangan bergaul Cupu dia. Oh, hanya tahu minum susu. Aduh. Tapi Anak mama. Anak mami. Mami. Tapi maksud begini, bagi teman-teman mungkin yang punya pikiran seperti itu, yang suka duduk minum dan bilang orang cupu, ya tuh, memang ada lebih baik dari mereka. Ya tuh, mungkin mereka mungkin tidak minum mungkin karena ada beberapa pertimbangan ya tuh. Mungkin maksud saya itu cobalah jangan budayakan membuli itu jangan. Ya tuh, kalau mau duduk minum ya hancur apa tuh, jangan ajak orang, maksud begitu. Karena orang punya motivasi dia sendiri tuh, pilihan dia. Jangan kok kita orang yang tidak apa kita paksa minum tuh. Iya, betul justru omongannya macam deh. Saya kadang-kadang agak geram Iya, orang betul. seperti itu. Ya, karena saya memang tipikal orang yang tidak minum dan rokok juga, dan sering mendapat biasanya body shaming itu biasanya. Ya, Begitu saya rasa terhina. Kok dibilang cupu? Memangnya kita ini apakah faktor kecupuan itu diukur dari minum dan rokok? Ya, tidak sih. Itu yang saya mau pertanyakan itu. Mereka ke gimana betul. Oke. Tidak, ini kan dari tadi pernyataan itu. Iya, betul. Hanya kadang-kadang maksudnya hindarilah untuk budaya body shaming, tidak boleh, dan bully orang itu tidak Kalau baik. minum baik. Dia kalau omong mengenai soal buruk dan baiknya itu connect. Tidak juga. Ini kan sesuai ini. Kan maksudnya saya tuh berpikir lebih logis. Maksudnya. Iya, betul. Maksudnya minum, saya juga maksudnya dalam suatu tertentu saya minum juga, masuk untuk menghargai. Bagus untuk oknum-oknum yang suka omong-omong orang. Bahkan bukan sebagai anak pergaulan anak-anak muda yang minum mawar, tapi ibu-ibu. Teman-teman. Ibu-ibu juga biasa omong begitu. Mereka ngomong apa biasanya? Hah? Apa yang mereka omong? Masa? Biasa ibu-ibu omong begitu. Ibu-ibu arisan, tongkrong. Oh, ya oke. Kita pernah ikut mampu arisan. Dan itu perkumpulan mampu tuh tahun lepas dari namanya Bagosip. Itu yang maksudnya tadi ya, harus connect tadi ya, oke. Jadi walaupun di tongkrongan juga ada Bagosip, semua beres namanya manusia begitu pasti ada. Iya, biasanya kan ada orang biasa omong tuh. Kalau biasa ini dengar Romo Khotbah sih. Romo Khotbah bilang begini. Laki-laki itu kalau dia berkumpul tuh dia biasa tanya, "Ada kok?" Ada tuh dua rokok dan moke. Kalau coba ibu-ibu kumpul, lu dengar kok? Itu berarti mau panjang sudah ceritanya. Iya, betul. Makanya orang bilang lebih tajam lidah seseorang ketimbang pisau. Betul. Sakit. Kadang mulut tuh bisa membawa bencana, mulut dengan uang.
luka tak berdarah. Lu kata udara ya. Mulut bisa kasih hancur. Mulut bisa kasih hancur keluarga. Uang juga begitu. Uang juga bisa. Orang berebut tanah mungkin keluarga. Dulu kan ambil bapak semua mati baru datang mau ambil ini surat tanah Warisan. warisan. Aduh, dunia ini memang bahaya. Ini memang berat. Apa namanya yang dipikirkan hanya harta, harta, dan harta. Harta. Ilmu- Karena memang dunia ini menuntut soal uang sih. Bukannya negara sekecil India. Memang uang itu tidak segala-galanya, tapi segala-galanya Bisa membutuhkan. juga. Betul mulai ya tanya. Iya, betul. Tapi pemikiran orang-orang tertentu saya bilang keluarga itu segalanya. Tapi beta son yakin itu berpikiran begitu banyak macam. Beta rasa cuma orang berpikiran baik dan memang yang betul-betul suci saya bilang harta itu sudah sebanding keluar. Tapi pada umumnya orang itu memang butuh uang. Maksudnya kita Ada terlalu 5.000 kok. memang apa namanya terlalu naif kalau berpikiran seperti itu sih. Memang semuanya memang butuh uang. Tapi kalau kita bilang hidup ini tidak butuh uang, berarti lu naif itu. Ya. Oke, jadi tadi perlu diambil itu, jangan pokoknya yang tadi minum-minum tuh tolong jangan body shaming orang. Sekarang saya mau lanjut lagi tentang tadi kan kita sudah bahas tentang komik, stand up comedy sebatas kilas dan sudah agak mendalam. Tapi belum terlalu mendalam karena strategi apa kita kan belum tahu. Oh, Mungkin yang dia strategi punya apa, tahapan-tahapan. tahapan-tahapan dan untuk menulis materi. dan apa strategi yang Pak Ino ini buat supaya bisa memancing orang tuh untuk semangat dan antusias sekali mendengar stand up. Jadi pertama stand up comedy itu sebuah itu menurut dia punya opini, dia punya diri. Tapi ini juga beta punya pendapat nih kayaknya menurut beta betul juga sih. Stand up comedy adalah kita bisa bukan bercanda sih, bisa membahas sesuatu dalam bentuk komedi. Jadi dia bisa membahas satu topik, dia bisa mengolah itu dalam bentuk komedi. Kempama kayak ada masalah apapun itu. Mungkin hal dalam keluarga yang menurut dia ini keluarga ini hancur begini. Itu kita bisa buat itu dalam bentuk komedi. Dikemas dia. Dikemas masalah tersebut yang komedi. Kempama beta punya mama terpleset. Itu kan kalau kau tahu Iya, durhaka. oke, ya, betul. Durhaka atau bahwa mama itu terpeleset tadi mau bantu ketemu dalam hati gue rasa lucu. Iya juga. Jadi salah satu momen dalam jadi ada ya di satu topik pembahasan lu bisa kelola menjadi sebuah pembahasan baik dalam bentuk komedi. Begitu. Iya. Waduh, menarik sekali nih tentang ini. Terus sabar lanjut lagi. Terus stand up komedi kalau kakak mau lebih tahu, stand up komedi itu adalah sebuah perasaan negatif terhadap satu objek. Jadi kakak kalau mau buat materi stand up komedi itu harus ada premis. Premis itu perasaan negatif terhadap satu objek. Tidak suka begitu. Terus yang kedua mempunyai setup. Setup itu membangun dalam perasaan negatif tersebut. Terus yang ketiga itu terakhir ada punchline. Punchline itu pematahan dari setup tadi, pembahasan topik tadi. Beta asal dari beta ini kuliah di Unika. Beta ambil jurusan pendidikan musik. Itu dia punya premis. Iya. Yang perasaan negatif terhadap kampus. Nah, perasaan negatif apa yang terhadap di kampus yang beta rasa? Beta merasa kalau beta jurusan ini begini. Nah, itu aku ketemu setup. Di beta pu kampus itu ada ini mata kuliah yang menurut beta aneh. Itu kan suruh perasaan negatif, itu setup. Yaitu apa tadi? Perkusi. Perkusi itu ada macam-macam, ada pukul ini ember, pukul Semua gabung lah barang-barang bekas lah. Nah, ketemu olah tambah lagi. Ini masih dalam setup. Itu kalau ketemu di kampus, itu ketemu pasti bawa karung dalam itu isi ember gini. Jadi orang lihat ketong bukan sebagai mahasiswa juga, tapi sebagai orang pikir sebagai apa? Pemulung, ketong isi. Pemulung atau orang gila mungkin. Nah, ketong masuk isi punchline sebagai pemulung. Nah, jadi itu membuat orang bilang, wih betul lah, ember, karung. Terakhir ketemu iring lagi, bangun setup lagi. Itu sampai 1 jutanya. Pas beta materi tadi, sampai 1 jutanya. Ada kalau mau mulung jangan di sini. Beta ya toh, ada kalau mau mulung jangan di sini. Biar itu kan perasaan negatif kembali toh. Pak, ketemu nih mahasiswa.
langsung ketemu patah Iya, patahkan. patah pemikiran lagi. Mahasiswa, oh berarti betul mahasiswa. Ternyata ketemu patah begini. Oh, mahasiswa mah baju jangan terobek gitu. Iya. Ternyata Memang betul, karena di kampus kan tidak boleh tuh, harus rapi lah jadi harus rapi. Padahal ketemu giring-giring yang dekat dengan pemulung tuh apa? Baju terobek mungkin. Jadi ketemu taruh di situ. Betul sih. Mahasiswa nah, baju jangan terobek gitu. Nah, itu ketemu patah di situ. Jadi langsung pemikiran, wih bisa sampai situ. Jadi lucu itu yang buat membuat lucu. Jadi harus ada premis, setup, punchline. Itu yang namanya apa? Tata cara kah atau Cara untuk menyusun sebuah materi. Oh, jadi intinya begini, maksud dalam menyusun materi tadi setelah dijelaskan Abang Ino tadi bahwa suatu negatif itu dikemas demikian rupa jadi hal yang positif yang bisa diterima orang gitu. Bisa jadi. Oh. Dan usahakan itu juga ini kalau bawain materi di beta punya kampus itu justru lebih lucu lah. Karena beta Iya. karena di beta jurusan justru itu lebih lucu lah karena mereka yang paling dekat dengan hal itu toh. Iya. Jadi barang membawa semakin ketemu materi semakin dekat dengan Kenal mereka. apa yang orang rasa itu Iya. semakin lucu. Betul. Jadi beta kalau bawain materi di beta jurusan pasti ketawa pecah. Beta yang lomba filsafat bro. Lomba filsafat buka beta kan Itu ada isi kan? Isi. juara satu. Oh, juara satu. Jadi Dapat sertifikat makanya kok sudah mudah-mudahan karena dosen justru iya betul. Sudah agak kenal ya jadi kalau sudah nanti bisa sudah berikan. berikan ini apa penghargaan dosen justru cetak di ruang Yang cat. pasti di sudah nanti pasti stand up juga ya. jadi maksud modalnya banyak sekali kan sudah juara tadi harapan 2 di audisi yang Keboaks punya wadah apa yang wadahnya Keboaks dan ini juga sudah juara 1 lagi bahkan dapat sertifikat tuh jadi modal mungkin kedepannya apa yang sudah dicita-citakan Iya. apa yang sudah rencanakan mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin lah. Aduh. Oke baik, saya mau kembali lagi nih, saya mau kembali lagi kepada apa namanya musik sentas. Saya penasaran dengan sentas. Kenapa tadi sudah jelaskan? Kenapa bisa apa namanya? Tadi tidak mau sudah semester 5 dia tetap tidak mau tetap lanjutkan apa namanya musik. Apakah dengan musik ini bisa membawa suatu hal yang positif? Maksudnya kedepannya Pasti apakah positif ada. apakah musik ini mau menjadi karirnya ke depan atau hanya sebagai sampingan atau nanti kembali ke komedi lagi? Terus terlanjur kuliah nih di musik ini. Itu juga tidak beta rasa kan orang kan punya jalan masing-masing. Jadi belum tentu kita kuliah di itu jurusan dan kita bekerja di itu sesuai jurusan. Jadi beta rasa beta melanjutkan ini karena beta ambil keputusan terakhir. Beta lanjutkan ini untuk selesai apa yang beta mau yang beta kan sudah putuskan kalau beta masuk ini sesuai beta punya kemauan, hobi, supaya ketemu semangat masuk. Ya beta usahakan selesai itu baru untuk kelanjutan ke depan itu kembali lagi di beta mau ambil apa karena beta justru mau paksa beku diri untuk kerja sesuai dengan apa yang beta sudah pilih waktu beta kuliah kan tidak menentu kalau kita ambil itu jurusan kita kembali kerja di itu jurusan Tidak masalah juga sih kalau seandainya ke depan juga stand up komedi ya seperti sekarang siapa ini Rem Lode ya. Iya. Rem Lode sekarang kan dia stand up komedi dia juga sambil- FK sejarah Iya. dia kan sejarah Iya, terus kadang-kadang. ambil stand up setelah stand up dia juga bakatnya di musik dan sekarang dia bisa menciptakan sebuah lagu dan akhirnya se-viral tuh Ya. lagu apa judulnya Komang Komang ya. viral sekarang. jadi jadi selama- special shout out Ah, untuk Komang luar biasa tuh tangan buat senior komedi stand up Sangat comedy. luar biasa. Terus gimana ini kira-kira ini mungkin mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin pengen mau bergabung di mana stand up di stand comedy. up komedi. Yang punya bakat mungkin tidak ada wadah kan mereka masih bingung itu. Bingung. Kalau yang mau bergabung nanti saya bisa nanti kontak di admin mungkin admin Oh, nanti kita taruh nomor di nomor kode di admin untuk bawah. kemana bisa kontak saya nanti admin pasti saya pun nomor. Nanti IG dan apa sosial media kita kasih masuk. Tidak, nanti kita kasih masuk DM saja, DM di Oke, baik. IG atau TikTok saja ya. Ya. Nah, nanti biar kita kontak lagi di sama Bang Ino. Menarik sekali Bang Ino dia punya pengalaman sudah sharing-sharing dengan kita sangat bermanfaat sekali. Kayaknya nanti diundang lagi satu kali ya. Nanti Ya nantilah ke depannya. Mungkin ada rencana waktu kita kita pasti kalau akan undang lagi. tidak ada narasumber, ada yang kita undang. Ini sebagai konten pertama. konten Ya, perdana Oh, iya, perdana luar biasa. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan cancel. Jangan karena karena channel ini masih berintis awal jadi. dari awal ya. Jadi karena memang ini BDCS ini nanti kita postingnya juga di TikTok, IG, Instagram sama YouTube. Rencananya gitu. Karena memang kita mau bahwa sudah maksudnya huru hara aja. Bebas bicara. Tahu maksudnya
selama kita di sini Kupang hanya kuliah kos, tidak ada aktivitas lain kan. Makanya kan kami dua kan sering berdebat kalau di luar. Nah, bahkan kalau berdebat nih Penfui ini kalau kami dua sudah beromong, sudah berdebat, Penfui tahu di sini. Kalau berada di sana mereka dua. Jangan terlalu Akhirnya terlalu meninggikan dia. jadi bukan akhirnya kita berpikir ya sudahlah kita buat konten lah, buat konten. Selain itu juga kita menggali untuk mengasah kita punya kemampuan begitu. Betul. Oke. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman kita bisa belajar bahwa hidup ini kita jalani saja. Nanti Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Kan salah jurusan bilang tadi mau salah jurusan juga tidak, tapi ya sudah tetap jalan itu. Tuhan taruh kita di tengah laut karena Itu tidak mungkin. Ya. renang semua. Ada ateis. Ini pemberatan ini. Pasti Tuhan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kita tinggal menjalani saja. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Abang Ino Siap. telah Ini satu sebelum Kita kita closing, saya minta Bung, karena Bung kan ini jurusan musik toh. Musik. Mungkin ada sedikit Enggak. karena ada gitar di situ jadi boleh. Kita menunjuk apa kan sudah semester 8 jadi kita coba tes. bukan kayak Kebolehan. gitar. Ya, oke. Pengen mau menghibur teman-teman kita semua di sini. Kebolehan ya yang menghibur. Mungkin lagu apa terserah bebas saja. Atau komang saja. Close. Ini beta nyanyi untuk seseorang yang jauh di sana. Tapi belum balas beta punya chat di WA. Hanya baca saja. Hanya banyak. Oh, iya. Sakit hati. Tapi memang masih menunggu dia. Beta masih tunggu tanpa biasa katong dua duduk menyanyi ale menangis lalu beta bujuk sio nona ingat kasih sampai rindu ini sebulan tapi cinta sing datang pertemanan hati hapus pedih percuma beta jaga hati di sini percintaan serit bepung pesan. Aduh. Saya sakit hati juga. Oke. Jangan tertawa gitu gitu. Iya. Suaranya yang luar biasa ini Anas Sender Tasik ini Sudah membuktikan mantap. Ini orang bilang multi talent. Beatbox mungkin wes. mungkin kapan-kapan kita undang untuk dia sesekali beatbox di sini ya. Box. Oh iya betul. Semoga nanti bisa datang lagi gitu. Nanti kalau DM ya siap saja gitu ya. Nanti kontak Bepu manajer di situ. Oh, ini di belakang. Manajer siap. Oke, kalau begitu sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih banyak Siap. Abang telah Semoga datang ke sini di tempat kami yang sederhana. Di Bepu lebih sederhana. Semoga tetap lancar niatnya Lancar. dan usaha-usahanya. Amin, Tuhan amin. memberkati selalu. Amin. Oke, baik. Sampai jumpa lagi di B2CS Bebas Bicara Cari Solusi. Asik.